Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubaide Channel. Masih tetap di video-video saluran dan channel tentang pendidikan. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang sebaran dan pengelolaan SDA atau sumber daya alam di Indonesia. Tapi sebelum saya sampaikan materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Lubaide Channel. Untuk materi sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia mempunyai tujuan, yakni diharapkan nanti kita semuanya bisa mengidentifikasi sumber daya kehutanan, pertanian, kelautan, dan pariwisata di Indonesia berdasarkan fungsinya. Kalau kita lihat dari sebaran dan pengelolaan SDA Indonesia, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Hal ini menjadi faktor penting untuk pemenuhan kebutuhan hidup. Sumber daya alam yang ada tersebut dapat digunakan sebagai salah satu modal utama untuk memajukan negara dan mesejahterakan masyarakat. Potensi sumber daya alam adalah kemampuan sumber daya alam untuk dikembangkan, berguna bagi kelangsungan hidup manusia serta penduduk Indonesia. Adapun potensi dan sebaran sumber daya alam yang dikembangkan di Indonesia adalah sumber daya kehutanan, pertanian dan perkebunan, tambangan, kelautan serta pariwisata. Yang pertama, sumber daya alam kehutanan ya. Saya kira kita perlu bersyukur bersama ya, karena Indonesia itu memiliki beberapa jenis hutan yang sangat membantu kelangsungan hidup masyarakatnya. Adapun jenis hutan tersebut yakni hutan hujan tropis atau tropical rain forest, hutan musim atau muson forest atau tropical deciduous forest, hutan sabana, dan hutan bakau atau mangrove. Hampir semua jenis hutan tersebut di atas berkontribusi terhadap kebutuhan hidup masyarakat Indonesia. Hutan hujan tropis menyimpan berbagai vegetasi berdaun lebar, memanjat dan menempel atau lian and epiphytes. Pohon hutan merupakan satu di antara berbagai spesies hutan hujan tropis yang memiliki nilai tinggi dan diminati mancanegara. Sebaran keempat jenis hutan ini tidak merata di Indonesia ya. Hutan memiliki peranan yang sangat penting terutama sebagai penghasil oksigen di muka bumi. Seperti gambar yang tampil di sebelah samping sisi saya ada hutan hujan tropis ya. Kemudian hutan hujan atau rainforest merupakan jenis hujan yang memiliki keanekaragaman hayati tertinggi, yang mempunyai ciri hutan hujan tropis diantaranya adalah curah hujan yang tinggi, banyak tumbuhan kanopi, kelembaban tinggi, serta sinar matahari jarang masuk sampai ke tanah. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim adalah hutan yang memiliki corak khas ketika pergantian musim ya. Hutan musim di Indonesia banyak digunakan untuk kepentingan produksi. Yang mempunyai ciri utama ya adalah jenis vegetasi sedikit, hanya satu atau dua. Saat musim hujan daunnya lebat, namun saat musim panas akan rontok. Contoh dari tumbuhan hutan musim adalah jati, ketapang, dan sengon. Yang ketiga adalah hutan sabana. Hutan sabana adalah suatu padang rumput yang diselingi oleh tumbuhan kayu tipe akasia. Hutan sabana memiliki luas paling sempit di antara semua jenis hutan di Indonesia ya. Jenis flora dan fauna di hutan sabana sangat minim karena kondisi curah hujan rendah. Sebaran hutan sabana di antaranya Nusa Tenggara Timur atau di daerah Nusa Tenggara ya, Madura, dan Taman Nasional Baluran. Fauna khas sabana adalah kuda dan beberapa jenis rusa dan burung. Kemudian yang keempat, hutan bakau ya, atau disebut juga mangrove, merupakan hutan yang cukup unik karena hanya dijumpai di atas
daratan, dan lautan. Mangrove hanya tumbuh di daerah tropis saja. Ciri khas mangrove adalah memiliki akar menggantung yang banyak. Mangrove merupakan ekosistem yang berfungsi untuk mencegah abrasi laut dan rumah bagi biota perairan payau seperti ikan, kepiting, udang, dan bangau. Sebaran mangrove atau bakau di Indonesia ada di pantai utara Jawa, selatan Kalimantan, Bali, dan Kepulauan Riau. Yang kelima, hutan gambut. Hutan gambut merupakan tipe hutan di daerah rawa ya. Indonesia punya total lahan gambut terluas di dunia, hampir 22 juta hektar yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Kemudian hutan di Indonesia memiliki beberapa fungsi. Ada fungsi ekonomis ya, fungsi ekonomis, fungsi klimatologis, fungsi edafik, dan fungsi hidrologis. Fungsi konservasi yang kelima ya, hutan yang terakhir ya, tadi fungsi dari beberapa fungsi hutan ada fungsi ekonomis, fungsi klimatologis, fungsi edafik, dan fungsi hidrologis. Serta yang terakhir adalah fungsi konservasi ya, yang menjaga kelestarian alam ya. Jika hutan ditebang akan mengakibatkan meluasnya lahan kritis di Indonesia. Potensi hutan di Indonesia berdasarkan produksi budidayanya tanaman kehutanan menurut jenis produksi dapat disimak di tabel berikut ya. Di samping sisi saya ada produksi tanaman kehutanan mulai akasia sampai daun kayu putih yang saya ambil dari www.bps.co.id. Yang kedua, sumber daya pertambangan. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan tambang tergolong menjadi 3 jenis, yakni golongan A seperti minyak bumi, uranium, dan plutonium. Untuk yang golongan B contohnya emas, perak, besi, dan tembaga. Dan golongan C adalah contoh garam, pasir, marmer, batu kapur, tanah liat, dan asbes. Bahan galian golongan A merupakan barang strategis ya untuk menjamin perekonomian negara dan sebagian besar hanya diizinkan untuk dimiliki oleh pemerintah. Pertambangan mineral digolongkan atas pertambangan mineral radioaktif, pertambangan mineral logam, pertambangan mineral bukan logam, dan pertambangan batuan. Yang kedua, penggolongan barang tambang ya. Untuk penggolongan barang tambang ada menurut cara terbentuknya ya. Ada bahan galian magmatik, yaitu bahan galian yang terjadi dari magma dan tempat dalam atau berhubungan dan dekat dengan magma. Kedua, bahan galian pematit ya, bahan galian yang terbentuk di dalam diatrema dan dalam bentuknya intrusi. Ketiga, bahan galian hasil pengendapan. Keempat, bahan galian hasil pengayaan sekunder. 5, bahan galian hasil metamorfosis kontak, dan bahan galian hidrotermal. Yang berikutnya berdasarkan PP Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang pengelolaan bahan-bahan galian, ada 3 golongan, diantaranya barang tambang golongan A strategis, bahan golongan tambang B atau vital, dan barang tambang golongan C yang merupakan barang tambang untuk industri atau yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Yang berikutnya berdasarkan penggunaannya, barang tambang meliputi barang tambang bukan mineral, barang tambang mineral logam, barang tambang mineral bukan logam, dan pertambangan batuan, yaitu kumpulan-kumpulan atau agregat ya dari mineral-mineral yang sudah dalam keadaan membeku atau keras. Contohnya pumik, obsidian, andesit, basalt, marmer, dan lain-lain. Berdasarkan wujudnya, barang tambang dibedakan menjadi barang tambang yang berwujud padat, barang tambang yang berwujud cair, dan barang tambang yang berwujud gas. Dan minyak bumi dan gas bumi ya, ini merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Kemudian sebaran penghasil minyak.
pada sejumlah pulau di Indonesia sebagai potensi sumber daya tambang di Indonesia dapat dilihat pada data berikut ini ya. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua ya. Nanti bisa dibaca sendiri referensinya berkaitan dengan sebaran penghasilan minyak ya. Seperti pada peta gambar di samping sisi saya ya, tentang peta sebaran minyak bumi di Indonesia yang saya kutip dari blog.ub.ac.id. Kemudian yang keempat adalah batu bara ya, pertambangan batu bara. Yang kedua batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan ya, seperti penghasil batu bara dapat digunakan untuk pembangkit tenaga listrik, keperluan rumah tangga seperti memasak ya, pembakaran pada industri batu bara atau genteng, semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia dan lain-lain. Yang ketiga adalah nikel, ditemukan oleh A.V. Constred pada tahun 1751 yang merupakan logam berwarna putih keperak-perakan yang berkilat keras dan mulur, tergolong dalam logam peralihan. Tambang nikel di Indonesia terdapat di Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Kemudian timah putih ya, logam besar terkecil yang diproduksi yaitu kurang dari 300.000 ton ya per tahun. Cukup banyak ya apabila dibanding dengan produksi aluminium sebesar 20 juta ton per tahun. Yang kelima adalah mangan, banyak digunakan untuk proses pembuatan besi baja, pembuatan baterai, kering, keramik, gelas dan sebagainya. Yang keenam ada bauksit ya, merupakan bahan yang heterogen yang mempunyai mineral dengan susunan terutama dari oksida aluminium. Bauksit merupakan kelompok mineral aluminium hidroksida ya, yang dalam keadaan murni berwarna putih atau kekuningan. Yang berikutnya adalah biji besi ya. Biji besi merupakan salah satu unsur yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biji besi dilebur dan dicampur dengan unsur lain, lalu kemudian menjadi banyak jenis-jenis besi ya. Selain barang tambang yang telah disebut di atas, masih banyak lagi sumber daya mineral yang ditemukan di Indonesia. Sebaran mineral strategi di Indonesia dapat dilihat pada peta berikut ini. Di samping sisi kanan saya, peta persebaran mineral strategi di Indonesia yang saya kutip dari webmap.psdg.bigl.isdm.go.id. Sumber daya alam tambang termasuk dalam kelompok sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui, sehingga jika kelak sumber daya alam ini habis, maka kita tidak bisa memanfaatkannya lagi. Oleh karena itu, tindakan yang tepat dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam tambang sangatlah penting. Kegiatan pertambangan meliputi beberapa kegiatan yang yaitu observasi, eksplorasi dan eksploitasi daerah litosfer maupun di permukaan bumi. Kalau observasi itu merupakan kegiatan pengamatan ke daerah yang diperkirakan secara teoritis mempunyai sumber tambang. Kemudian yang berkaitan dengan eksplorasi adalah kegiatan penyelidikan tentang keadaan mineral tambang beserta kemungkinannya untuk dimanfaatkan secara ekonomis. Untuk kegiatan eksplorasi ada dua ya, penyelidikan tentang banyaknya mineral, sebarannya serta keuntungan ekonomisnya bagi dilakukan pengelolaan. Dan yang kedua adalah menentukan syarat teknis bila mana akan dilakukan eksploitasi. Yang ketiga adalah eksploitasi yang merupakan kegiatan pengambilan barang tambang. Eksploitasi ini bisa disebut juga sebagai penambangan. Dalam melakukan eksploitasi harus memperhatikan betul-betul tentang teknis dan tentunya atau ketentuan lain yang berlaku. Yang ketiga adalah sumber daya kelautan. Untuk sumber daya kelautan ini potensi sumber dayanya sangat kaya ya di Indonesia. Sumber daya laut, unsur hayati dan non hayati yang terdapat di wilayah Indonesia potensinya sangat banyak. Contohnya ikan, ya,
yang paling banyak kita temui ya. Artinya tidak hanya ikan saja, tetapi juga yang berada di bawah permukaan laut. Kalau yang pertama adalah sumber daya kelautan adalah perikanan, dan yang kedua adalah hutan mangrove, yang ketiga ada terumbu karang seperti pada gambar di samping, kemudian padang lumut ya, tumbuhan tinggi yang tidak sepenuhnya menyesuaikan diri hidup terendam di dalam laut. Kemudian yang berikutnya adalah sumber daya pariwisata. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan ya, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Sedangkan wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara. Untuk lingkup ASEAN ada wisata di Indonesia yang berada di peringkat keempat setelah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Untuk potensi wilayah Indonesia, untuk potensi pariwisata Indonesia ya, ada wisata alam, wisata budaya, wisata buatan. Nah, untuk gambarnya ada sumber daya pariwisata, ada daya tarik dan aset ekowisata ya, ada wisata alam dan budaya. Daya tariknya adalah aktivitas pariwisata yang bertanggung jawab dalam konservasi dan budaya alam, nanti menimbulkan daya tarik dan aset ekowisata yang berpariwisata serta berkelanjutan secara turun-temurun ya. Sedangkan persebaran berbagai objek wisata yang ada di Indonesia mulai dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua. Untuk persebarannya nanti bisa dibaca di referensi berkaitan dengan persebaran objek wisata yang ada di Indonesia. Kalau contoh yang di Sumatera ada Taman Nasional Gunung Leuser ya, di Jawa Gunung Tangkuban Perahu, di Bali ada Pantai Kuta dan lain-lain ya, Kalimantan ada Pantai Pasir Panjang, Nusa Tenggara Gunung Tambora, Sulawesi ada Taman Laut Bunaken, dan di Papua Danau Sentani dan lain-lain. Masih banyak lagi keanekaragaman objek wisata yang ada di Indonesia. Pengembangan pariwisata di Indonesia seperti peta di samping saya, mulai dari Sumatera sampai di Papua ya, ini. Kemudian rangkuman dari materi sebaran dan pengelolaan SDA di Indonesia, bahwa yang disebut sumber daya kehutanan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan yang berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam dan lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Yang kedua, sumber daya alam pertanian di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu sawah, ladang, dan tegalan. Yang ketiga, hasil perkebunan di Indonesia juga meliputi beberapa hasil perkebunan di Indonesia bahkan telah menjadi salah satu barang yang diekspor. Keempat, pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian pertambangan, penggalian, pengelolaan, pemanfaatan, dan penjualan bahan galian. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang pengelolaan secara rinci bahan galian adalah sebagai berikut, yaitu bahan galian golongan A, bahan galian golongan B, dan bahan galian golongan C. Yang kelima, sumber daya laut ya, yaitu unsur hayati dan non hayati yang terdapat di wilayah laut. Potensi untuk sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Yang terakhir, potensi pariwisata Indonesia meliputi pariwisata alam dengan daya tarik keunikan lingkungan alamnya, wisata budaya dengan daya tarik adat istiadatnya dan seninya, serta wisata buatan dengan berbagai fasilitas rekreasi dan liburannya. Terima kasih telah menyimak materi tentang sebaran dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Jangan lupa ditunggu materi-materi berikutnya. Tonton terus dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Luwede Channel.
Terima kasih, sampai jumpa. Dadah.